Kamu pernah gak sih rasanya hampir menyerah karena kamu sudah melakukan berbagai cara dan berbagai upaya, tapi gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi sampai kamu kayaknya enggak deh, kayaknya emang aku tidak ditakdirkan untuk ini dan semacamnya. Gitu pernah nggak? Aku cukup sering ya, kadang-kadang sih, ya nggak sering-sering banget, tapi kayak beberapa kali lah ya kayak gitu. Dan termasuk salah satunya malam ini dong, sebelum aku bikin video ini banget banget. Ini aku rasanya tuh di sini tuh kayak masih ngos-ngosan gitu ya, gitu. Karena ketika aku bikin video ini pun aku juga belum tahu nih apakah yang tadi aku udah usahakan gitu ya, itu bisa running well atau enggak gitu. Assalamualaikum, halo, aku Amel. Dan kali ini aku mau cerita tentang momen-momen dimana aku udah rasanya mau nyerah gitu. Salah satunya malam ini ya. Jadi yang pengen aku ceritakan khususnya ini adalah malam ini, sekaligus curcol ya. Jadi ceritanya sebelum aku mau rekam video ini, aku tuh mau ada rekaman video bareng sama temanku gitu. Awalnya aku mau mencoba salah satu website gitu ya, penyedia bisa live streaming, bisa juga recording gitu. Tapi karena aku prefer untuk record aja gitu ya, jadi kayak aku coba untuk recording. Dari 2 hari lalu aku udah coba setup, karena untuk bisa, tadinya mau sekaligus streaming gitu kan, untuk bisa nyambung ke YouTube itu harus minimal butuh waktu 12 jam, bisa sampai 24 jam, atau bisa sampai 48 jam kalau nggak salah ya, kayak gitu. Nah, aku udah setup dari 2 hari lalu gitu kan, tapi udah kayak gitu doang, biar bisa streaming. Nah, tapi di hari ini aku mikir kayaknya nggak usah streaming deh, recording aja. Ya udah tuh, akhirnya aku pilih recording gitu ya. Sebut saja ini aku pakai StreamYard. Ini adalah salah satu website yang direkomendasikan oleh salah satu temanku yang lain gitu ya. Nah, aku juga sebenarnya pernah pakai website ini dulu, tahun 2019-an gitu. Tapi aku tuh di situ lebih ke kayak ya udah aku join aja gitu ya. Jadi yang ngutak-ngatik segala macam itu temanku. Nah, kali ini aku yang coba untuk setupnya gitu kan. Nah, akhirnya udah tuh bisa untuk recording. Nah, udah aku invite lah tuh temanku yang dimana aku mau ngobrol sama dia gitu kan. Nah, ketika udah masuk lah tuh ya, aku kok kayaknya ini ya, lola banget gitu. Jadi kayak ngomongnya kapan, tapi tuh geraknya kapan tuh bibirnya di layar, pokoknya lama banget gitu deh. Jadi kayak ada waktu jedanya gitu. Terus kan kayaknya kalau gini tektokannya juga jadi nggak enak gitu kan, karena kita kan butuh dialog gitu. Nah, akhirnya aku coba record, dan bener cuma record 1 menit, dan akhirnya aku lihat tuh hasil recordingnya nggak bagus banget, karena kayak delay banget banget banget. Jadi kayak aku ngomong kapan, terus ada jeda, terus dia baru jawab, tuh kan kayak nggak seru. Akhirnya udah kita putuskan nggak jadi pakai itu, jadinya pakai Zoom gitu ya. Nah, temanku ini punya Zoom dari kantornya, alhamdulillah berkenan bersedia untuk dipakai gitu ya. Akhirnya ya udahlah pakai Zoom dari dia gitu. Nah, ketika sudah pakai Zoom, entah kenapa laptopku itu jadi bermasalah. Awalnya oke gitu. Cuman kan apa namanya? eh kita coba sebentar kayak gitu. Terus pas aku mau pakai headset gitu ya, biar suara noise dari samping tuh nggak terlalu masuk gitu ke rekamannya. Nah, tiba-tiba kok suaranya jadi nggak bagus gitu, jadi kresek-kresek, suara dia jadi kayak robot. Oke, akhirnya diganti lagi, aku copot tuh headset aku, nggak bisa juga, malah nggak ada suara sama sekali. Akhirnya aku keluar, aku masuk lagi, sama nggak bisa, bahkan nggak bisa masuk lagi. Terus jadi laptop aku tiba-tiba ngehang. Jadi kayak oke, nggak bisa. Akhirnya Zoom nggak bisa, akhirnya aku WA dia gitu kan, Kak gimana nih gitu, kalau live Instagram aja mau nggak gitu. Oke, kata dia. Jadi akhirnya live Instagram. Nah, karena apa, kita juga sama-sama masih kurang nyaman untuk pakai Instagram utama kita, jadi pakai Instagram yang followersnya tuh nggak ada gitu, atau ada tapi dikit dan kayak jarang dibuka gitu, teman-temannya followersnya juga nggak aktif gitu. Nah, akhirnya setelah kita coba tuh pakai live Instagram, ketika nyoba pertama itu susah tuh. Tadinya aku mau nginvite dia tuh nggak bisa, sampai akhirnya bisa, udah join. Tapi kata dia
dia nggak bisa lihat aku, jadi aku bisa lihat dia, jadi aku tampilannya normal di handphoneku, jadi ada wajahku, ada wajah dia gitu. Nah tapi dia nggak, dia cuma bisa ngeliat wajah dia doang, sedangkan yang bagian akunya tuh gelap gitu. Bener-bener layar hitam doang, jadi blank. Terus kan kayak sebenarnya nggak masalah, tapi kan kayak gimana, dia jadi kayak, dia tuh kayak jadi kayak ngomong sama blank space, kayak nggak jelas gitu, cuma dengerin suara aku doang kan. Ya udah, akhirnya ya udah kita stop dulu tuh, di stop dulu. Tapi untungnya itu aku save dulu gitu. Terus coba lagi, malah sama sekali aku juga nggak bisa lihat dia, jadi aku cuma ngeliat mukaku, dia ngeliat muka dia. Udah. Nah, ketika, kenapa nih jadi kayak gini kan, akhirnya dia coba tuh ngelihat dari, apa kan udah di stop lagi tuh ya, terus coba lagi masih sama gitu ya, yang ketiga ini kan berarti masih sama, aku cuma bisa ngeliat muka aku doang, dia cuma bisa ngeliat muka dia doang. Nah tapi dia coba ngeliat dari akunnya yang lain, dari handphonenya yang lain, katanya normal kok kak di sini gitu kan. Oh iya ya udah ya, kali itu aku save lagi. Nah setelah di save benar bisa kelihatan dua gitu, normal. Oke, akhirnya coba lagi. Nah, yang keempat ini baru aku bisa lihat dia bisa lihat aku normal tampilannya. Ya udahlah tuh akhirnya. Tadinya tuh aku kayak udah, ya ampun, pakai StreamYard nggak bisa, pakai Zoom nggak bisa, terus live juga gagal berkali-kali, ada aja problemnya. Akhirnya ya udah, tadinya tuh aku udah bilang, Kak, ini udah semakin malam gitu, dan karena kita targetnya itu kan minimal 1 jam rekaman. Nah itu tuh kayak, kalau sejam tuh kayak bakalan sampai malam banget kan. Akhirnya kayak aku tanya, ini gimana ya gitu. Terus kata dia, nggak apa-apa, aku bisa kok, aku tungguin, kata dia. Baik banget, alhamdulillah. Udah akhirnya aku ketika dengan sudah hampir keputusasaan itu, kata dia kayak gitu, ya udahlah tuh aku lanjutin aja. Akhirnya yang keempat dari live Instagram itu ya, setelah percobaan berkali-kali itu, setelah udah lewat 1,5 jam dari rencana awal, jadi harusnya tuh kan aku kan sama dia janjian tuh jam 7:30, harusnya 8:30 kelar, atau jam 9 kurang lah ya kalau ada sedikit persiapan di awal. Nah itu tuh baru mulai jam 9, jadi iya telat 1,5 jam, dan baru berakhir kayak jam 10-an gitu. Dan itu pun juga masih nanti videonya harus aku edit dulu. Biasanya aku nggak edit nih kalau video-video kayak gini nih, aku bener-bener no edit ya, kayak beneran abis ngerekam. Bahkan kayak aku di awal pun kelihatan kan kayak aku lagi nyalain, terus nanti di akhirnya juga aku matiin. Itu bener-bener no edit, no apapun, kayak bener-bener raw video banget. Nah itu, tapi untuk yang tadi sayangnya nggak bisa ya, walaupun aku pengennya tuh bener-bener no edit. Itu mau nggak mau harus diedit karena aku mengambil openingnya tuh yang di live Instagram yang percobaan pertama itu untuk opening doang. Nah untuk sesi diskusinya itu di video yang keempat tadi, yang percobaan keempat. Dan ini pun masih proses downloading, jadi ini aku lagi download dulu dari live Instagram aku ya, dari reelsnya kan, ke save-nya di reels tuh. Nanti mesti aku cut beberapa bagian yang pertama akhirnya, dan yang keempat itu awalnya, kayak gitu, terus digabungin, terus nanti baru di upload. Semoga lancar, bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu sih salah satu momen yang baru banget. Ini lebih ke kayak curhat aja sih. Tapi sumpah tadi tuh beneran aku udah hampir nyerah, kayak ya udahlah nggak usah ya gitu. Dan tapi alhamdulillahnya banget temanku ini support banget. Maksudnya support bukan mendukung aku untuk menyerah, tapi mendukung aku untuk terus melangkah. Nah aku jadi inget nih waktu kurang lebih momen yang sama gitu ya, tapi mungkin lebih wow lagi ya gitu. Itu adalah ketika aku skripsian. Jadi ketika aku skripsian itu aku juga udah hampir menyerah, kayak aku udah sebenarnya sampai sidang tuh aku alhamdulillah lancar. Sempet sih ada gangguan, jadi kayak sebenarnya aku udah nyusun timeline gitu ya, biar nggak terlalu mepet-mepet banget ngumpulinnya. Nah, tapi ketika lagi uji alat ukurnya gitu, karena aku nggak pakai kuesioner seperti teman-temanku pada umumnya, aku tuh pakainya observasi dan wawancara. Iya,
Observasi dan wawancara. Iya, observasi, wawancara, sama ini juga deh, sama dari ininya. Jadi rekaman ini loh, kayak online learning yang kampusku itu kan ada sistemnya ya, learning management sistemnya itu. Nah, rekaman percakapan itu yang aku teliti gitu loh. Nah, itu kan ada alat ukurnya ya. Terus juga harus diuji coba dulu kan, kayak kalau untuk yang itu tuh gampang gitu karena percakapannya jelas kan, kayak chat ya, jelas, jadi tuh dikasih kode-kodenya itu gampang. Jadi antar, kan itu harus ada beberapa orang yang diuji coba oleh beberapa orang. Nah itu tuh mereka lebih mudah gitu untuk memisahkan mana, jadi ngasih kode-kodenya tuh jelas. Jadi misalnya ada 10 chat gitu, ya berarti ada 10 kode gitu kan. Nah, yang problemnya adalah di observasinya itu kan direkam ya. Nah, hasil rekamannya itu kemudian dianalisis kan. Nah, untuk menganalisis itu, ngasih kode-kodenya itu beda-beda karena namanya observasi kelas yang benar-benar gak ada intervensi apapun, itu kan mereka natural ya interaksinya. Itu jadi kayak antara orang yang nge-scorein yang pertama dan yang kedua itu beda. Ada yang, nah saya ketika aku nih ngomong sepanjang ini ya, itu tuh dia membuat jadi beberapa bagian gitu loh. Karena kan gak jelas ya kalau dalam percakapan gini, kan gak jelas ada berapa kalimatnya gitu ya. Jadi kalaupun per kalimat bisa jadi aku mempersepsikan aku ngomong 5 menit gitu tuh jadi ada beberapa kalimat yang lain beda gitu mengartikannya gitu. Nah itu tuh kayak jumlah codingannya aja itu tuh beda-beda kan. Udah lah itu jadi kayak susah ya bun gitu. Akhirnya ada kendalanya di situ, terus jadi kayak molor lah itu. Aku harus coba cari cara lain dan segala macamnya. Tapi aku udah lupa banget ya, itu udah tahun berapa ya, 2015 ya. Aku udah lupa. Ya aku ingat cuma momen itunya doang. Nah terus udahlah tuh, singkat cerita akhirnya aku nggak bisa sesuai timelineku kan, jadi mundur tuh, molor sampai udah mendekati deadline pengumpulan skripsinya. Dan pokoknya udah masa sidang tuh udah hampir kelar kayak gitu deh. Udah akhirnya mau nggak mau aku kumpulin, aku submit, dan udah akhirnya bisa dapet jadwal sidang di semester itu, alhamdulillah. Nah ketika sidangnya juga alhamdulillah lancar gitu. Aku bisa menjawab semua pertanyaan dosen penguji aku dengan baik gitu ya, karena itu memang benar-benar aku pure ngerjain itu total, jadi aku tahu banget apa yang aku lakukan gitu kan. Jadi kayak dia mau nanya gimana pun aku bisa jawab, alhamdulillahnya. Nah terus udah tuh abis sidang kan ada ini ya, keputusan. Jadi kayak kita nunggu dulu di luar bentar, terus habis itu ada keputusan dari dosen pengujinya. Dan saat itu aku dinyatakan lulus tuh sama dosen pengujinya. Jadi alhamdulillah tuh aku udah senang, udah lega kan. Nah ketika aku udah lega, aku mau pulang kan tuh. Pas di perjalanan pulang, temanku tiba-tiba ngasih tahu kalau dia nggak bisa sidang. Aku kaget, kenapa nggak bisa gitu, karena katanya dia penelitiannya, tipe jenis penelitian dia itu tidak boleh lagi gitu lah. Jadi kayak pada peraturan baru jenis penelitian kan, jadi penelitian deskriptif kayak gitu deh. Nah itu nggak bisa. Aku pun sebenarnya deskriptif kan. Wah aku kaget kan, ini gimana nih gitu. Aku kan kayak gitulah, tapi aku udah dinyatakan lulus, bingung lah. Dia nggak boleh sidang, dia disuruh semester depan ngulang lagi. Aku akhirnya nanya lagi ke pihak kampus, ternyata aku disuruh revisi yang benar-benar mayor gitu ya. Jadi yang tadinya udah ada beberapa notes ketika sidang, iya perlu direvisi gini-gini, ini tadinya kan nggak banyak gitu, tiba-tiba jadi mayor nih, jadi banyak banget yang direvisi, bahkan bisa bilang dari bab 1 sampai bab 5. Stres lah aku, karena itu udah mulai, karena aku udah ada mepet akhir ya. Jadi kalau yang sidang di awal-awal ya, yang udah ngumpulin dari awal tuh sidang di awal, kan sampai jeda ke masa akhirnya itu lumayan lama. Nah aku kan udah di akhir-akhir nih, jadi aku cuma punya 20 hari untuk revisi 5 bab. Aku udah kayak ini gimana, aku udah kayak
nangis lah itu ya, aku sudah nangis banjir banget. Dan aku udah bilang sama orang tua aku, ini kalau aku nggak bisa gimana, kalau ternyata kelulusan aku dibatalin gimana, kalau ternyata aku harus ngulang lagi semester depan gimana. Ya mereka sih cuman, ya gak apa-apa, cuma bisa bilang gitu kan. Ya aku ngomong gitu juga sambil nangis kan, aku udah kayak ya udah lah ya gimana. Aku nggak mau extend, aku nggak mau nambah semester, tapi juga aku ngerasa kayaknya susah banget gitu untuk bisa ngejar deadline itu. Nah aku bilang tuh sama sahabatku, kayaknya aku extend aja deh, aku nambah 1 semester lagi. Oh, dia marah sama aku. Dia tuh bener-bener marah, kayak gak bisa, gak boleh, aku gak ngizinin kamu gitu. Aku kaget lah tuh, siapa lu gitu kayak. Nggak, dia sahabat aku gitu kan. Cuma rasa gini, orang tua aku ngebolehin kok, aku gitu kan. Terus kata dia, tapi aku nggak rela Mel gitu, kamu udah keluar duit banyak gitu, kamu udah keluar air mata banyak, tenaga banyak gitu, aku yang nggak rela gitu. Kamu nambah semester berarti kamu nambah bayar lagi gitu, dan itu orang tua kamu yang bayar, aku yang nggak rela, kata dia gitu. Jelek banget gitu. Terus aku kayak, tapi ini aku bener-bener ngubah, aku hampir kayak bikin baru aku gitu, cuman bedanya nggak ngambil data gitu, kayak tinggal data yang ada aja diolah lagi, dianalisis ulang lagi. Bisa coba dulu gitu, kamu belum coba gitu, emang susah gitu, tapi coba dulu. Ya udahlah tuh ya, itu aku nangis dimarahin kayak gitu sama teman aku. Dia tuh bener-bener seemosi itu. Terus aku, ya udah, akhirnya aku coba sambil nangis-nangis tuh ya, aku ngerjain. Aku keluar grup dari banyak banget tuh di WhatsApp aku, live. Tapi sambil live itu aku pamit dulu, kayak aku keluar dulu ya, aku mau nyelesain skripsi, doain lancar gini. Udah pamit tuh dari banyak grup, lalalala. Aku fokus ngerjain sambil nangis. Dan udah, tapi aku juga ini, aku bingung nih gimana jadinya. Udahlah, apa namanya, karena kan katanya nggak boleh untuk yang deskriptif apa ya, pokoknya kayak gitu. Jadi aku tuh sebenarnya penelitian tuh mix method gitu. Jadi tapi mix methodnya itu salah satu alat ukurnya nggak bisa dipakai gitu, jadinya cuma bisa mengandalkan yang satunya. Aku lupa deh, pokoknya kayak gitu deh ya. Nah pokoknya intinya aku mix method. Nah antara kuanti dan kualinya itu aku lupa. Oh kayaknya kuantinya nih yang bermasalah. Yang kuantinya yang bermasalah, yang tadi yang masalah codingan tadi. Itu kan sebenarnya kuali dikuantifikasi gitu ya, jadi di coding gitu. Nah itunya bermasalah, jadinya apa namanya, di coding iya, yang kuantitatifnya bermasalah, jadi bisanya kualitatif gitu kan, yang dari hasil benar-benar observasi, pokoknya catat hasil observasinya kayak gitu kan. Nah itu sedangkan dibilang juga, aku tuh juga dapat informasi katanya kalau anak S1 itu belum boleh pakai kualitatif gitu. Jadi memang sebenarnya diutamakan kuantitatif gitu. Jadi katanya pokoknya memang belum kompetensinya belum dipercaya lah ya untuk melakukan metode penelitian yang kualitatif, karena harus dalam, harus kayak gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar deskriptif yang surface aja, jadi emang bener-bener harus digali secara mendalam. Nah aku bilang gitu dong, aku nih bimbingannya bukan cuma ke dosen pembimbing aku udah bimbingannya juga sama dosen penguji aku. Nah akhirnya one day itu udah mendekati akhir-akhir lagi gitu kan, jadi aku ngeberesin awal dulu, pokoknya yang bisa aku beresin dulu. Nah ketika udah mulai analisis itu kayak dosen penguji aku tuh sampai gini, ya udah Mel gitu, kamu temuin saya gitu kan, jadi aku ke rumahnya beliau gitu, karena emang udah nggak cukup waktunya juga di kampus gitu kan, sedangkan dia kan juga punya aktivitas yang lain. Akhirnya aku nyamperin ke rumah beliau, mana rumahnya jauh, aku diantarin orang tua aku kan, itu nyasar segala gitu ya, kayak perjuangan banget. Nah udah nyampe tuh akhirnya di rumahnya beliau, terus ya udah
dia tuh dengan santainya kan gini, ini kapan paling lambat dikumpulinnya, aku bilang kayaknya tuh bes 2 hari lagi apa ya, lusa gitu, lusa mbak gitu kan. Terus ya udah, ini kamu tapi masih bingung mau ngisi apa gitu. Kamu kan pas waktu lagi presentasi, pas lagi sidang tuh bagus loh gitu. Dan kamu juga bisa jawab pertanyaan-pertanyaan saya kata dia gitu. Ya itu kamu tulis itu aja gitu. Kamu tulis apa yang kamu sampaikan aja gitu kan. Tapi mbak kan aku bilang tapi begini-gini aku gitu kan. Udah sekarang gini. Dia akhirnya nanyain beberapa pertanyaan lagi, aku jawab, lalalala gitu. Jadi dia nanya, aku jawab, dia nanya, aku jawab. Ada beberapa pertanyaan gitu. Terus dia cuman bilang gini, ya udah semua yang tadi saya tanyakan, jawaban itu yang tadi kamu udah bisa jawab, kamu jelasin ke saya itu kamu tulis, itu hasil analisisnya kata dia gitu. Jadi kamu tulis aja apa yang tadi kamu ceritain ke saya, kamu bisa kok ceritain ke saya secara lisan, sekarang tinggal kamu tulis aja. Beneran mbak, udah gitu aja, maksudnya kayak itu aja cukup gitu, cukup dalam, maksudnya kayak ya udah gitu. Apa gini, saya pengujinya Mel kata dia gitu kan. Terus kayak ya udah, akhirnya nyampe rumah aku coba tulisin tuh tadi hal-hal yang tadi aku ceritakan ke mbaknya, apa kayak kenapa menurut aku begini gini 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 gitu. Jadi analisis aku yang tadi aku ceritakan itu aku tuliskan akhirnya. Udah tuh singkat cerita, itu kan perlu tanda tangan lagi kayak gitu ya. Pas tanda tangan dosennya lagi keluar kota lah apa, terus kayak akhirnya aku telat sehari itu aku udah pasrah banget, kayak nggak tahu lah ini telat sehari karena tanda tangannya itu. Terus akhirnya aku nemuin ke TU-nya kan gini, aku lupa itu mbak atau bapak aku lupa lah ya, kayak ini apa namanya revisian saya, aku gitu kan. Oh bukannya kemarin ya, iya kemarin harusnya, tapi untuk minta tanda tangannya aku gitu kan. Terus mungkin melihat aku yang sudah pasrah dan kayak anak kucing kehujanan gitu kali ya, kecebur got. Akhirnya ya udah diterimalah, dan alhamdulillah aku bisa lulus di semester itu. Aku lega banget, kayak aku udah hampir nyerah, aku udah hampir mau extend, mengeluarkan duit lagi. Dan nanti pun proses skripsinya lagi kan mengeluarkan duit lagi ya untuk ngambil data dan segala macamnya. Aku jadi sangat bersyukur banget sama temanku yang tidak membiarkan aku untuk menyerah gitu. Jadi memang menurutku teman yang baik adalah teman yang tidak mendukung kamu untuk menyerah. Dia mendukung kamu untuk terus maju melangkah. Itu aja sih pesan moralnya mungkin ya. Tapi tentunya juga dari diri kita juga jangan ngeyel. Udahlah temen, ya sebenarnya kan teman mau segimanapun dia, ujung-ujungnya balik lagi ke kita kan. Mereka nggak bakalan bisa intervensi banyak-banyak gitu. Kalau kitanya emang bener-bener nggak mau, ya udah kita bisa aja menyerah gitu. Nah jadi bersyukurlah kalau punya teman-teman seperti itu. Aku pun makanya aku bersyukur banget, terima kasih ya teman-temanku sarangi. Nah dan itu juga jadi kayak buat aku juga jangan mudah menyerah. Jangan menyerah. Hehe. Jadi itu aja, aku makin ngelantur nanti lama-lama. Sekian, semoga ada pelajaran yang bisa diambil ya. Walaupun syarat dengan curcolan kali ini. Dadah, assalamualaikum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan aku.